Sikap Yuki ternyata lebih aneh dari yang Haruka dengar. Yuki memegang erat boneka beruangnya dan tidak pernah melepaskannya. Dia tidak pernah tersenyum ataupun merubah ekspresi wajahnya. Dia bahkan tidak pernah berbicara. Kisah cerita kali ini menceritakan pengalaman nyata seorang perempuan yang menjaga keponakannya. Salah satu keluarga Haruka meninggal secara tiba-tiba. Walaupun ada hubungan keluarga, Haruka tidak pernah bertemu dengan wanita itu. Wanita itu meninggalkan seorang anak perempuan yang berumur 4 tahun, bernama Yuki. Ayahnya yang sedang berduka dan sibuk bekerja menyerahkan Yuki kepada bibinya Haruka. Ayahnya merasa tidak akan sanggup menjaga Yuki. Bibinya pun dengan senang hati menjaga Yuki. Akan tetapi, kelakuan dan tingkah laku Yuki sedikit berbeda dibandingkan anak kecil lainnya. Yuki tidak pernah mau ditinggal sendirian, dan selalu menangis dan memeluk erat jika tahu akan ditinggal. Bibinya mulai merasa terganggu. Dia tidak bisa pergi kemanapun tanpa Yuki. Yuki selalu membutuhkan perhatian khusus. Sampai-sampai anak bibinya pun menjadi cemburu dan menambah masalah bibinya. Suatu hari, Haruka mendapatkan telepon dari bibinya. Halo, Haruka? iya Bi. Kamu bisa tolong Bibi jagain Yuki nggak? Bibi harus keluar kota beberapa hari. Kamu tahu Yuki kan gimana? Harus selalu ditemenin. Bisa Bi. Kebetulan aku tinggal sendirian juga, jadi asik kalau ada yang temenin. Makasih ya Haruka. Nanti Bibi antar Yuki ke sana. Iya Bi, sama-sama. Besoknya, bibinya mengantar Yuki ke apartemen Haruka. Sewaktu mau pergi, bibinya berkata, "Yuki jangan nakal ya. Tinggal di sini dulu sama kakak Haruka, ya." Ketika bibinya pergi, Haruka mencoba untuk berbicara kepada Yuki, bermain, dan melakukan banyak hal. Tetapi, sikap Yuki ternyata lebih aneh dari yang Haruka dengar. Yuki memegang erat boneka beruangnya dan tidak pernah melepaskannya. Dia tidak pernah tersenyum ataupun merubah ekspresi wajahnya. Dia bahkan tidak pernah berbicara. Yang dilakukan Yuki hanyalah duduk di pojokan ruangan dan menatap dinding. Haruka menjadi sedikit takut. Haruka memutar otaknya, mencari berbagai macam cara untuk menghibur Yuki. Akhirnya, Haruka teringat tentang kamera digitalnya. Kebetulan dia baru saja membeli kamera baru, dan kamera lamanya tidak terpakai. Haruka pun memberikan kamera lamanya kepada Yuki. Yuki, nih. Seketika itu, ekspresi Yuki berubah. Dia jadi bersemangat dan mendengarkan petunjuk dari Haruka dengan semangat. Yuki berkeliling rumah dengan kamera itu sambil tersenyum. Layaknya anak kecil yang mendapatkan mainan baru. Yuki memotret apapun yang dilihatnya. Haruka merasa senang telah berhasil menghibur Yuki. Tapi sewaktu sore, Haruka baru tahu betapa susahnya menjaga Yuki. Setiap kali Haruka mencoba untuk keluar dari kamar itu, Yuki akan menangis dan berteriak. Haruka tidak bisa meninggalkan Yuki sendirian. Kalau tidak, Yuki akan berteriak dan membuat keributan. Yuki bahkan ngotot ikut ke kamar mandi bersama Haruka. Haruka merasa sangat canggung. Malamnya, Yuki menolak untuk tidur di kamarnya sendiri. Akhirnya, Haruka tidur bersama Yuki dan menceritakannya dongeng hingga Yuki tertidur. Loh, kenapa nih? Kaki bonekanya kayak bekas terbakar. Haruka baru sadar ketika dia sudah tidak fokus ke Yuki. Tengah malam, Haruka terbangun oleh suara yang aneh. Ketika dia menoleh, dia melihat ada yang aneh dari Yuki. Tubuhnya menggigil dan gemetaran, matanya melotot, dan hentakan giginya terdengar sangat jelas. Air matanya mengalir di pipinya.
Haruka merasa khawatir melihat Yuki seperti sangat ketakutan. Dia pun memeluk Yuki dan bertanya, Ada apa Yuki? Dia lihat aku lagi. Siapa dia? Wanita di kegelapan. Setelah itu, Yuki tidak mau berbicara apa-apa lagi. Haruka berusaha untuk menenangkan Yuki. Itu cuma mimpi Yuki. Tetapi Yuki hanya terus menggelengkan kepalanya. Setelah lumayan lama, akhirnya Haruka berhasil menidurkan Yuki kembali. Besoknya, Yuki kembali seperti biasa, berkeliling rumah sambil memotret. Dia sangat suka dengan kamera pemberian Haruka. Ketika waktunya Yuki pulang, Haruka memberikan kameranya kepada Yuki untuk dibawanya pulang. Yuki memeluk Haruka cukup lama. Walaupun tidak berbicara apa-apa, Haruka bisa merasakan kebahagiaan Yuki. Haruka pun mengantar Yuki ke rumah bibinya, sekalian ngobrol dengan bibinya. Kasihan Yuki, dia gak pernah ngomong apa-apa setelah ibunya meninggal. Ibunya Yuki meninggalnya gimana? Haruka tidak bisa menahan rasa penasarannya. Dia meninggal gara-gara kebakaran. Kok bisa? Gara-gara apa bisa kebakaran? Ekspresi bibinya sedikit aneh. Dan setelah agak lama, akhirnya menjawab. Bi, Ya, sebenarnya ceritanya cukup sedih. Ibunya bunuh diri. Dia cukup stres dari dulu. Akhirnya, dia menyiramkan bensin ke badannya sendiri dan menyalakan api. Dia membakar dirinya sendiri. astaga. Iya, keluarganya pun menutupinya dan menganggapnya kecelakaan. Yang datang ke pemakaman pun cuman sedikit. Bahkan Yuki gak ikut. Dia gak tahu kalau ibunya sudah meninggal. Dia pikir ibunya lagi liburan panjang. Kita gak ada yang tega kasih tahu Yuki. Kasian Yuki. Iya, kasihan Yuki. Beberapa hari setelah itu, Yuki meninggal. Bibinya mencoba untuk merubah perilaku Yuki. Malamnya, bibinya memaksa Yuki untuk tidur sendiri. Walaupun Yuki berteriak dan menangis, bibinya meninggalkan Yuki sendirian di kamar. Bahkan sampai mengunci kamarnya agar Yuki tidak bisa keluar. Paginya, bibinya menemukan Yuki sudah meninggal. Tidak ada yang mengerti kenapa Yuki meninggal. Polisi pun tidak bisa menemukan penyebab kematian Yuki. Tidak ada bekas apapun di tubuh Yuki. Tubuh Yuki sangat sehat. Yuki mati secara misterius pada malam hari. Tidak ada penjelasan lain. Setelah pemakaman Yuki, Haruka mengunjungi bibinya lagi. Bibinya memberikan kamera digitalnya kembali. Ya, Ini untuk mengenang Yuki, kata bibinya dengan sedih. ya Bi. Haruka yang sedih membawa pulang kameranya. Di rumah, Haruka membuka hasil potretan Yuki sambil sedikit tertawa dan kadang meneteskan air mata. Mengenang Yuki yang berkeliling rumahnya sambil memotret. Ada foto bunga, anjing, mainan, permen, foto-foto yang menunjukkan kepolosan anak kecil. Lalu Haruka sampai di foto terakhir, dan itu membuat bulu kuduk Haruka berdiri. Jantungnya berdetak kencang, tangannya gemetaran. Haruka seperti mau teriak tapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Dari waktunya, Haruka sadar bahwa ini foto yang diambil Yuki persis sebelum dia meninggal. Ini adalah foto terakhir yang diambil oleh Yuki dengan kamera digitalku.